Hidup adalah belajar dari sikap, akhlak, perilaku, moralitas, action daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati merupakan jawaban kehidupan kita. Regret in death is wrong to living life. Supaya kita tidak salah dalam menjalankan hidup, maka kita perlu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan jejak langkah tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan kita untuk menyampaikan solawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangankan kita umat Islam, jangankan kita kaum mukmin, orang kafir yang ada di belahan dunia dalam kategori kaum saintis, orang-orang ilmuwan yang menerjemahkan konteks kehidupan keilmuan mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim, memuji akhlak dan moral etika yang melekat di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid, badan kemakmuran masjid, panitia masjid Jami Atus Sahidin yang sudah mengundang kami dan jamaah untuk hadir pada malam hari ini. Kita baru-baru dikejutkan dengan peristiwa demonstrasi berjilid-jilid terkait undang-undang cilaka. Kalau sudah bicara cilaka, pasti celaka. Tapi jangan coba-coba. Rezim ini sedang membabi buta. Kita puji saja ini Joko Widodo, presiden yang paling hebat dalam sejarah presiden, Joko Widodo. Jangan dilawan, dipuji. Karena kita sudah sering melawan. Dipuji-puji saja. Saking hebatnya beliau, Allahu Akbar. Dan jajaran kabinetnya setiap hari ribut. Betul apa betul? Setiap hari ribut. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini hidup dalam ketertiban, hidup dalam ketaatan kepada konstitusi negara, hidup dalam satu lingkaran kekuasaan Allah bagi yang beragama Islam. Taat. Orang melakukan tindakan kriminal karena aspek sosiologi budaya yang sudah merajai dalam konstruksi kehidupan masyarakat yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang anehnya bukan masyarakat yang bikin ribut. Setiap saat pejabat-pejabat membuang pernyataan di publik, itu menjadi keributan. Termasuk yang paling mengemuka, menyeruak di publik adalah persoalan undang-undang cipta kerja. Ini undang-undang betul atau tidak, nggak ada urusan dengan rumus dakwah, nggak ada urusan. Kami para ustadz ini kalau berdakwah mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah. Garis bawahi. Sekali lagi, kami para ustadz, para mubalik mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos kinerja pemerintah. Karena kami bukan oposisi. Karena kami bukan bagian daripada pemerintahan. Kami bukan legislator, kami bukan yudikator. Kami adalah pendakwah.
Kalau kami mengkritisi pemerintah, kami mengkritisi sikap dan akhlak manusia, berarti berhubungan dengan kezoliman. Garis bawahi itu. Nah, maka yang menghukum kami harusnya bukan undang-undang negara, bukan pasal-pasal yang tersusun atas rangkaian kemampuan, kekuatan, imajinasi, yuridis manusia. Bukan. Yang menghukum kami adalah hukum vertikal. Itulah makanya ada istilah di masyarakat, sistem yang dibangun oleh logika manusia menangkap ustadz sama dengan mengkriminalisasi sudah jelas kira. Ini karena apa? Faktor keterpurukan akhlak. Hadis Nabi tadi semua pendek saya baca. Hubud dunia, ra'sukuli khoti'ah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa. Entah dia kafir, entah dia mukmin, kalau sudah mencintai dunia, insya Allah, baik dalam pikiran benak hatinya, semua yang menjadi tujuan hidupnya adalah dosa. Baik dia kafir maupun dia mukmin. Maka jangan heran ada orang Islam yang berakhlakul kafir, ada orang kafir terkesan berakhlak Islam. Susah membedakan mana kafir, mana mukmin di akhir zaman ini. Orang mengaku Islam bersekongkol dengan kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Tapi kalau dia bilang munafik, marah. Kalau bilang munafik, tersinggung. Nah, di momen seperti inilah, di maulud Nabi seperti inilah, kita akan belajar sosok piawai, cendekiawan, sosok yang berkompetensi, sosok yang punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata, baik dalam kemampuan berpikir, mengejawantahkan tutur katanya, sampai kepada akhlak dan perilaku hidupnya. Dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai masuk ke liang kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengingkari janjinya. Beliau adalah pemimpin yang amanah. Beliau adalah pemimpin yang jujur dalam tutur katanya, sikap, bahkan perilaku setiap hari. Baik dalam kehidupan rumah tangga beliau, pribadi beliau, bersama para sahabat, sampai kepada akhlak umat Islam di akhir zaman ini. Kita selalu beranjak kiblat kita kepada akhlak dan moralitas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kaget kemarin ribut masalah good looking, nampak baik, terlihat baik. Orang Islam bukan cuma good looking, the great man. Di atasnya lagi good looking adalah manusia hebat. Ini yang bicara bukan saya. Penulis buku orang Amerika, Michael Hart. Dalam bukunya 100 The Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Nah, kita jangan cuma good man, jangan cuma good looking, good man. Kalau cuma good looking, di luar terlihat baik, di dalam munafik. Oh, kalau cuma ngaku Islam gampang kok. Pakai aja sorban di kepala, ngaku mau balik, jadi boleh kok. Ya kan? Pakai kopiah hitam, ngaku Islam. Itu tuh good looking. Itu adalah apa? Good looking, terlihat baik, terlihat Islam. Sama dengan buah. Ibu bapak, kita mengaku Islam tanpa perbuatan, sama dengan buah busuk. Ada pohon mangga berbuah banyak. Di antara sekian banyak buah itu, ada yang busuk. Di luar terlihat kulitnya kekuning-kuningan, masak, baik. Begitu dipetik, penuh dengan ulat. Berarti Islam itu bukan teori, Islam itu perbuatan.
ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu Islam, dengan orang yang bisu dan tuli, yang tidak mengerti untuk menyampaikan risalah dakwah. Dia buta huruf, tapi dia rajin 5 waktu di masjid, dengan orang yang tidak pernah sholat tapi ahli tafsir. Mana yang duluan masuk surga? Yang ngaku berilmu, sekolah di Timur Tengah, mengaku sebagai mubalik, tapi bergaul dengan kafir. Ini tuh munafik di atas munafik. Suka mendorong orang kafir, bekerja sama dengan orang kafir, menjelek-jelekan saudara Muslim. Dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, perangilah orang-orang kufar. Kufar itu apa? Kafir. Wal munafikin. Munafikin itu siapa? Orang yang tahu kebenaran, yang mengaku sebagai orang Islam, tapi berkhianat kepada saudara dan ajaran Islam. Nah ini yang paling bahaya. Lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kan sudah jelas. Dari namanya kita sudah tahu. Kalau nama John, sudahlah, pasti kafirun. John yang Islam jangan tersinggung ente. Makanya malu kalian. Kami dari kafir, nama kafir, saya dulu Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yopi saya buang, saya ganti di depan nama saya Muhammad Yahya Waloni. Kita nama Muhammad robah, nggak keren nama Muhammad, nggak keren nama Abdullah, nggak keren nama Sulaiman, nggak keren nama Ibrahim. Rubah Charles Bronson. Rubah kita namanya. Padahal nama itu membawa kita kepada keberkahan. Saya begitu masuk Islam, semua anak laki-laki saya namakan Muhammad.